Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Nah, Ustaz, kita bicara tahabbu. Oke. Memberi hadiah, maka Saling mencintai. akan saling mencintai. Berarti konsep ini kalau kita bicara lebih sempit, itu untuk keluarga saja atau tidak, Ustaz? Oke. Jadi konteks tatkala Nabi kita Muhammad SAW bersabda tentang tahabu, ini beliau SAW adalah orang yang mengucapkan sesuatu dan beliau mengerjakannya. Mengerjakan sesuatu dan beliau mengerjakan. Jadi beliau tidak mungkin mengatakan sesuatu kecuali pasti beliau mengerjakannya dulu. Oh, paham. Gitu. Okay. Jadi ketika konsep tahabu ini kita bisa terapkan ke yang lebih luas lagi. Kadang dalam berdakwah juga harus ada konsep ini. Iya, jadi konsep tahabu ini tidak hanya di dalam rumah, tapi bisa lebih luas lagi di konsep dakwah. Kalau kita lihat ketika teman-teman kita berdakwah, kemudian hanya sekedar ngobrol, ngomong, tapi perut audiensnya lapar. Sekarang puasa konteksnya bro. Atau misalnya tatkala Nabi SAW menyuruh para sahabat yang mampu untuk memperhatikan sahabat yang tidak mampu. Jadi dulu nggak ada konsep kita tolongin yuk si fulan, tapi orang-orang kaya ketika Nabi mengingatkan untuk tahabu, mereka betul-betul sadar. Jadi orang kayanya sadar, sahabat yang kaya otomatis sadar memberikan hadiah kepada orang-orang yang sahabat-sahabat yang tidak mampu. Jadi konsep ini justru harus diterapkan kepada seluruh kaum muslimin. Kadang kita musuhan ada yang udah nggak akur sama temannya udah lama gitu ya. Coba deh ngirim hampers, ini lagi musim hampers. Lagi musim parcel. Parcel. Kan ada mama gaul, jadi bahasanya di hampers. Kadang-kadang, atau mungkin misalnya saudara sama saudara, kakak sama adik nggak akur. Coba dibuka dengan hadiah. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW lewat istrinya, istri ketiganya tadi Anda bilang, Ibunda Aisyah. Nabi SAW menerima hadiah. Jadi Nabi boleh menerima hadiah. Oke. Keturunan Nabi juga boleh menerima hadiah. Boleh, Bib. Bib mana Habib? Boleh, Bib. Husni boleh menerima hadiah. Tapi Nabi dan keturunannya tidak boleh menerima sedekah. Iya. Kan kalau konsep kita tuh biasa di kita nih ada antum katakan pemuka agama lah di satu konten. Sebagaimana Nabi pemuka agama di betul. Tidak boleh menerima sedekah. Sedangkan masjid-masjid kan banyak yang menerima sedekah. Oke, jadi Nabi dan keturunannya itu khusus tidak boleh mendapatkan sedekah. Kekhususan itu hanya diberikan kepada Nabi dan keturunannya saja. Sehingga tatkala Fatimah Nabi ayahnya wafat, nuntut sama Abu Bakar, mana warisan? Abu Bakar bilang kan, kalau aku tidak sayang dengan ayahmu, aku pasti kasih. Tapi karena itu konsepnya. Tapi Nabi dan keturunannya dan Ahlul Bait ini boleh mendapat hadiah. Dan kata Ibunda Aisyah, Nabi SAW tatkala menerima hadiah, Nabi membalasnya. Sehingga bahasanya kalau engkau diberikan hadiah, balas dengan yang setimpal. Tapi kalau nggak bisa, ucapkan jazakallah khairan. Jadi si konsep memberi hadiah dan saling memberi hadiah ini konsep Islam dan konsep yang paling cemerlang dalam mendamaikan sesuatu kadang-kadang. Karena menumbuhkan rasa cinta, bro. Tapi kadang-kadang gitu. jazakallah khairan itu jadi jurus, Tat. Jadi turun jazakallah khairan. Iya. Kadang-kadang kita yang usahanya habis-habisan gitu ya. Walaupun niatnya memang membantu. Terus tiba-tiba si yang kita bantu tuh, bro, jazakallah khairan. Nuhun bahasa. Kadang-kadang jadi ngek juga ya, Tat ya? Ngek bener. Oke, banyak orang yang jadi kapok memberi gara-gara memang nggak terjalin konsep yang benernya. Ini dia. Jadi dalam agama kita ada konsep memberi dan menerima. Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Orang yang memberi lillahi ta'ala, orang yang membeli karena Allah Ta'ala, tidak mengharapkan balasan dan terima kasih sebenarnya. Ajib, tetapi itu ajib. Itu ajib. Jadi orang yang ngasih itu nggak mengharap balasan
dan rasa terima kasih dari yang dikasih. Ini Allah yang ngomong. Itu cabang keimanan berarti. Ini karena di awal Allah berfirman dengan bahasa siapa yang berharap wajah Allah. Oke. Jadi paham. siapapun antum yang berharap untuk mendapat pahala langsung dari Allah, garansi banget, yang berharap wajah Allah saja, dia tidak berharap ucapan terima kasih dan balasan. Tapi ada tapinya bro. Tapi orang yang menerima kebaikan itu harus tahu terima kasih. Itu ada konsep lain. Ada konsep lain. Jadi konsep yang memberi gak butuh ucapan terima kasih dan balasan, tapi yang menerima harus tahu terima kasih. Ya. Nabi yang bilang SAW, la yaskurullah ma lam yaskurun nas. Tidak dikatakan bersyukur sama Allah yang tidak berterima kasih sama manusia. Iya benar. Ada konsep timbal balik tetap. Cuman kadang-kadang yang di kita baper. Oke. Yang dikasih sama yang ngasih baper. Lah segini doang ngasih minta terima kasih. Yang ngasih segitu juga udah dikasih. Benar. Jadi di sini ada konsep baper padahal ya karena namanya juga ngasih. Kalau ngasih ya harus lillahi ta'ala. Apalagi tadi konsep yang tadi yang mengharapkan wajah Allah. Betul. Itu lebih dari cukup Ustaz ya? Lebih dari cukup harusnya. Itu nikmat paling tinggi ya Ustaz? Nikmat paling tinggi. Kadang kita ada ke-trigger dengan bahasa Allah akan mengganti dengan 700 kali lipat bro. Oh ini timeline. Sedekah motor jadi mobil nih. Benar. Ajib. Ayo yang punya motor sekarang. Kumpulkan. Itu konsep yang salah. Salah. Jadi kadang orang terjebak dengan stigma, gua ngasih 1 dapat 700. Itu emang diajarin sama Ustaz. Memang gitu. ada ayatnya. Tapi konsepnya bukan nominal. Konsepnya adalah ajar. Apa ajar? Balasan bro. Jadi sungguh remeh sekali tatkala ada orang yang memberikan hadiah terus balasannya pengen 700. Remeh banget. Yeah. Sedangkan kita tahu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu tatkala di Madinah musim paceklik, ente tahu kisah ini ya? Utsman bawa kabilah unta dengan segudang peralatannya, barang dagangannya, ditawar sama orang Yahudi 2 kali lipat gak ngasih, diminta 3 kali lipat gak ngasih. Tiba-tiba Utsman bilang, ntar di Madinah ada yang bayar 700 kali lipat. Masya Allah. Pas sampai Madinah, dibagi-bagi sampai onta-ontanya dibagiin. Gratis. Dan itu cukup. Nah memang iman sahabat sama iman kita kan beda tipis. Beda tipis, yang satu di atas, satu di bawah. Iya, yang satu begini, yang satu di mana? Tapi kita harus contoh mereka Nah itu dia. Jadi belajar tahadu-tahabu tuh orang yang paling mudah untuk dijiplak adalah para sahabat. Nah, ini di bulan Ramadan ini nih, ini halim Quran nih, bagi-bagi hadiah. Oh cakep. Ini bentuk-bentuk dari tahadu-tahabu ya, contohnya? Ini bentuk dari tahadu-tahabu. Jadi teman-teman, tahadu-tahabu tuh nggak harus yang gede-gede. Ya. Nggak harus yang harus mewah-mewah. Orang ngasih hampers, Stat, ini kayaknya 1 juta hampersnya. Aduh. Saya harus bingung ngasih 1 juta gimana, Stat? Nggak perlu. Kita memberi yang lain, mungkin ya. Nah. Sekarang saya menerima nih. Besok saya harus ngasih. Ini konsep yang benar. Kadang hari ini kita nerima karena kita nggak mampu buat ngasih. Terima aja bahwa kita hari ini memang harus menerima. Tapi besok lusa jangan punya mental harus nerima terus. Iya ini. Ini konsep para sahabat bro. Jadi sahabat itu punya konsep kalau hari ini saya menerima, besok saya harus ngasih. Bener. Kejadiannya di Umar bin Khattab ketika jadi khalifah. Nah. Tatkala Umar jadi khalifah, Umar ngumpulin zakat. Nyari orang yang miskin mana nih? Yang miskin dikasih uang zakat, sampai dia tahun depan nggak boleh nerima zakat lagi. Harus ngasih. Ini konsep yang jarang dipakai sama kita. Kita mah dia lagi. Ya kita kayaknya nggak ada perubahan. Dia dikasih mulu atau memang ala kulihal keadaannya memang nggak berubah. Benar. Harusnya orang yang sekarang ngasih hadiah atau ngasih kesempatan sama orang yang ngasih sesuatu, yang harus menjadi kalau bahasa orang zaman dulu tuh kail bro. Jangan kebanyakan ngasih ikan sama orang. Jadi kadang-kadang kalau kita kebanyakan ngasih ikan, kembung deh, ikan kembung. Ikan kembung dong. Tapi coba kita kasih kailnya, kita kasih jorannya. Nih, gue kasih modal nih, hadiah nih, buat lu usaha, biar besok lu bisa ngasih sama orang. Jangan sampai kita feeding terus, dia nggak mikir akhirnya. Gemuk, Ustaz. Ketumpuk. Ngomongan. Terus ada penyakit yang lebih bahaya.
dia menikmati hasil minta-minta bro. Ini bahaya bro. Kenapa Jadi bahaya? hadiah itu ada sisi negatifnya. Oke. Kalau orangnya nggak mau berubah. Kan pada hakikatnya tinggal nerima dong ya, nggak apa-apa. Kalau boleh kok dalam Islam, kenapa jadi Benar. dilarang? Tat? Tapi khawatirnya ada orang yang kalau bahasa kita bocor halus. Oke, karena bikers kita. Yo tidak dong. Jadi bahasa kita ini bocor halus. Kemarin dikasih hadiah, besok dia minta. Nah, ini bahaya nih. Oh, bukan yang ngasih, malah Bukan minta. ngasih malah minta. Dulu dia nerima, nggak masalah. Oke. Jadi masalah terkadang dia minta. Bro, kapan nih gue kasih hadiahnya? Ajib tuh. Bener. Ente abis umroh nih, mana hadiahnya? Mana aja air jam? Parfum lah minimal. Minimal maksimal. Ente dari Bali bro, mana nih minimal lah baju dagadu. Lulur. Lulur. Lulur putri. Iya. Ini kebanyakan jadi penyakitnya adalah ketika dia menjadi meminta. Nah ini yang jadi masalah. Kenapa emang nggak boleh minta di Islam? Waduh, dalam Islam itu konsepnya kalau usahakan memberi. Karena Nabi yang mengatakan tangan di atas Tangan di atas. lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Gini berarti. Jadi nyokotnya di luhur. Salah oke. Konsep salah deh. Makanya kalau mentafsirkan sesuatu dari kata Nabi itu harus sesuai dengan para sahabat. Harus sesuai para sahabat dan dengan ilmu yang mumpuni. Bener. Nggak usah Gitu. Aduh, gitu. Jadi ada konsep di kita bahwa meminta jadi hina. Gara-gara memang dia menjadi mata pencaharian dalam tanda petik mintanya. Atau dengan dalih bahwa saya kan butuh. Oke. Gitu. Padahal nih laki kita orang harus cari maisha. Nah, Biar bisa ngasih hadiah bro. Itu bro. Siap. kita ini Tat, bagi-bagi halim Quran nih Tat. Iya ada yang nanya boleh. Tamu juga boleh nanya nih. Iya boleh. Insya Siapa Allah. aja boleh nanya nih. Pak, Bu, mau nanya tentang apa? Boleh. Mau curhat. Mama Dede juga bisa. Ya elah. Saya kan menantunya Mama Dede. Serius? Memang mertua saya namanya Mama Dede bro. Seganteng sama Dede no eta. Memang mertua kami namanya Mama Dede. Nah, gitu. Tapi seru tuh gitu. Ada yang mau tanya mungkin dari teman-teman? Teman-teman JS boleh nanya. Mungkin mau nanya. Keresahan teman-teman JS. Waduh. Hendra misalnya. Hendra nanya loh sama Ustadz Abdullah. Iya benar. Waktu kecil Ustadz saya luar biasa. Konten banget. Kalau nanti saya Ustadz nolak ciduh. Nah, Ustadz, kita bagi-bagiin aja deh. Boleh. Bentar lagi menjelang Ramadan nih buat teman-teman. Di sini ada yang mau bagi-bagi apa mau ngasih hadiah Quran buat orang tuanya enggak? Bapak, Ibu, ada yang mau ngasih hadiah Quran buat orang tuanya? Yuk, nih Halim Quran nih. Ini ada gratis dari Halim Quran, hadiah. Silakan acungkan tangannya. Ada Tuh, yang Ibu, mau tuh. enggak, Bu? Pak, Bu? Enggak mau? Bapak, Ibu, enggak mau? Mana? Nih. Silakan Bapak, Ibu. Ini ada hadiah dari Halim Quran yang Nih Halim Quran nih, Ana dapat juga Quran dari Halim Quran. Ada nama anaknya. iya bener, kemarin udah dibahas, bisa di-emboss. Masya Allah, mana? Udah. Masuk Halim Quran. Ada lagi nggak yang mau Quran? Buat hadiah tuh. Masya Allah. Masih tuh, nih di pojok nih, ada dua lagi. Nih, ada dua lagi nih. Udah Masya ya? Allah, Itu- barakallahu fikum. Itu situ mau. Ada, habis. Habis. Itu satu situ. Ada lagi nggak Qurannya, Kang? Habis ya? Habis. Habis Qurannya. Quran Ada Madinah dua. ada satu. di Jangan, motor. Tat. Ya, Masya Allah. Anda nanti baru baca Quran. Fem. Nah, gimana, Tat? Atau mau ngasih amplop Ini gitu ya? kita, Masya Allah. Tahu aja kita ngasih amplop. Kita ini sebenarnya dalam dakwah di jejak sahabat ini banyak ujian ya. Ya. Dan teman-teman alhamdulillah konsisten sampai hari ini. Kita menasehati diri kita sama teman-teman semuanya. Ini mumpung ada teman-teman JS pada ngumpul. Tumen-tumenan kan biasanya nggak full tim. Walaupun sekarang tidak full tim. Tapi di akhir Ramadan ini, sebelum 10 hari terakhir ini, nanti kita malam kalau bisa kita i'tikaf nih. Teman-teman JS, dakwah nggak butuh kita. Kita yang butuh dakwah. Dakwah tidak ditolong pun akan terus mengalir. Tapi kita tanpa dakwah, kita berhenti. Sehingga ladang jejak sahabat ini adalah ladang yang besar. Ladang dakwah yang huge. Yang dimanfaatkan oleh banyak orang. Alhamdulillah, hari ini kita bikin event yang gak kaleng-kaleng gitu loh. Walaupun
ala zifi kalau kita bilang, apa adanya. Tetapi ada niatan kita untuk mendakwahi teman-teman anak-anak muda supaya bahwa beragama juga bisa asik gitulah. Nah. Kita datangin anak-anak yang bisa backflip, front flip, forklift, board slide, butterfly, dan lain sebagainya. Mereka juga ngaji gitu loh. Tadi yang anak kecil, Zaidul, siapa tadi namanya Zaidan. Dia hafal Quran bro. 30. Masya Allah. Agama kita ini asik. Cuman orang-orang yang nggak bikin asik. Jangan bikin orang lari gitu loh. Saat gua mah demen dia belum hijrah, Ustaz. Tapi kan Ustaz, Nabi Muhammad juga dulu. Nabi Muhammad asik bro. Abu Jahal yang bilang, musuhnya yang bilang. Ya, Abu Jahal kalau ketemu Nabi tutup muka. Malu? Bukan. Ditanya kan, ente kenapa sih sampai benci bener sama Muhammad? Sampai ditutupin wajahnya? Enggak. Kalau kita makin ngelihat Muhammad, makin demen sama Muhammad. Masya Allah. Barakallahu. Kita sekarang ngelihat orang yang hijrah. Ogah tad hijrah tad. Kenceng. Kayak baut doang. Jalan gini tuh. Iya. Orang tua kita pengen hijrah ngelihat anaknya kayak begitu, ya Allah nggak mau deh. Tad kayaknya orang hijrah tad galak-galak tad. Anak saya tad hijrah tad. Ya Allah tad ngelarang-larang di rumah tad. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Foto ini haram. Turunkan bu. Turunkan mama, papa, foto haram. Astagfirullahaladzim. Ente belum dakwah akidah, belum dakwah tauhid, belum dakwah yang basic-basic udah lari ke foto. Papa kok gak berjenggot papa? Memang papanya gak keluar jenggot gimana? Kenapa dakwahnya yang awal-awal gitu loh. Yang basic-basic aja. Nah. Kadang kita pengennya harus naik ke step 30. Lupa dengan step 1, step 2, step 3. Jariah kita lebih gede di lubang ini. Di gerbang yang mana kita pengen banyakin orang yang kenal sama sunnah. Jejak sahabat judulnya. Ternyata sahabat-sahabat Nabi juga asik gitu loh. Orangnya gaul-gaul. Asik bro, setelannya gak bikin kampung gitu loh. Keren. Khalid bin Walid keren. Zubair bin Awam keren. Nabi SAW beli kain dari Yaman bro. Mahal. Kain mahal buat apa? Buat nyambut tamu. Sekarang orang ngaji, ya Allah, bau matahari bro. Waduh. Parfum kan cuma goceng ya 10.000. Kenapa ente gak pakai parfum gitu loh? Gamis disetrika gitu loh. Jangan sampai lipetannya sampai di bawah-bawah. Petanya. Ya Allah. Kos kaki dicuci sampai bau ikan teri. Ini kita, Yacht Fest ini nunjukin bahwa Islam juga bisa keren. Tanpa melanggar syariat. Ini yang digarisbawahi. Garis bawah. Ini bahasan saya kemarin harusnya. Oke. Yacht Fest tuh begitu niatnya. Ente berjalan di atas sunnah, tapi keren. Apa yang Nabi sabdakan SAW tetap dijalanin gitu loh. Nih ahwat-ahwat kan pada cakep nih. Kerudung panjang tapi nggak bikin risih. Benar. Iya kan ya? Ya. Nih para rejal pakai bantolun, pakai celana, tapi di atas mata kaki bro, keren-keren bro. Bantolun apa Ustaz? Bantolun? Celana, bantolun. Bukannya minuman. Bantal itu. Lihat Mang Lano, kurang keren apa bro? Di atas mata kaki bro. Sebutkan dong outfit lu. Mang Surya dengan Adidasnya, dia bisa pakai celana di atas mata kaki bro. Mas Panji, mana ularnya Mas Panji? Femi dong. Mahal Femi outfitnya. SB PlayStation gimana? SB PlayStation, cuma ada satu Tad. Cuman kadang-kadang memang ini di stigma yang lain, kita kadang-kadang dibilangnya main-main bro. Padahal kita memang segmented memang. Ya. Kan memang dakwah JS itu segmented memang. Buat anak muda. Buat anak-anak youth. Ya. Yang jiwanya youth gitu loh. Yang jiwanya muda atau yang pernah muda. Yang punya mamah muda. Jadi kita tonjolin sama anak-anak Bandung yang gaulnya nggak habis-habis. Bahwa dengan kita paham agama tetap bisa menyenangkan gitu loh.
Yang penting di baju kita, tuh lihat Mang Lano. Udah Mang Lano, trend center kita lihat. Bajunya lihat, kaosnya tawakal bro. Tawakal, Masya Allah. Kurang apa? Rambutnya dulu kan tulisannya mungkin Megadeth, bahaya. Megadeth yang ketua partai itu, Megadeth ketua partai. Salah dong, salah. Saya tidak berani. Atau mungkin dulu biasanya Treasure ya. Tarasare, sekarang Tauhid misalnya. Mas si Ray mau apa? Kita Ray. Ayah si Ray. Ray keren, si Ray keren. Ray topina tinggal di topi. Ini teman saya nih, Ray ini. Lihat setelannya tuh ajib banget. Padahal doi, Masya Allah. Ente guru tahfidz gak boleh begitu Ray. Topinya kayak Patino Sidi Ray. Ustadz Hari kenapa pakai topi Ray? Si Ray. Ray masuk dong Ray, ayo Ray masuk dong. Ngomongkan Al-Fatihah jeung si Ray mending ente nggak usah carekan. Tapi tidak menghalangi kita untuk berpenampilan yang layak. Benar. Makanya Imam Ahmad itu adalah ulama yang trendy bro. Karismatik. Bajunya tuh baju yang bagus gitu loh. Kalau keluar ngajar tuh gak pernah caludi bro. Jadi kita lihat booth yang ada di Yacht Fest ini. Nah. Keren-keren bro. Asli. Tara, Sufur, Kola, Aufan, apalagi? TRZ. Azaida di belakang. Demun. Ya ente sebutin deh, ente nggak paham sebagiannya. Aneh kalau sudah ngapalin agak lupa juga. Nanti tolong di brand ya di belakang semuanya. Itu keren-keren gitu loh. Mereka jual pakaian-pakaian yang tetap bisa dibawa nongkrong gitu loh. Tapi tidak melanggar syariat. Kita buktikan bahwa anak muda bisa berkarya tanpa melanggar syariat. Muda dan berkarya. Muda dan berkarya. Gitu Fem, jadi ini sebagai penutup ucapan saya bahwa saya mewakili teman-teman mungkin yang lidahnya kurang tersambung, kita sambung ini bahwa tidak ada niat lain dari Jejak Sahabat dan Yacht Fest ini adalah untuk membuka citra bahwa dakwah yang indah ini bisa diterima di setiap kalangan. Nah, Masya Allah. Dan setiap orang yang ingin belajar agama enggak kagok. Orang-orang nongkrong di kafe mau nunggu buka dengerinnya ceramah. Ajib. TUD, tunggu Ustadz datang, konsepnya USB. Iya benar. Kapan lagi JS mau di sini kan susah dia. Bisa. Saya minta dong di luar begini. Jadi kita tonjolkan bahwa ini Islam ala zifi bro, apa adanya. Kemudian kita nggak pura-pura. Besok-besok begini, besok-besok begitu. Kita tetap bisa asik kok, kita tetap bisa ngobrol dengan tidak keluar koridor dari yang diajarkan sama agama kita. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang murah senyum, bersosial, dan mereka para sahabat mencontoh Nabi dengan baik. Gitu bro.